Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua ya. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan yang penting apa adanya. Nggak akan tipu-tipu Anda, dan Mas Bro akan memberikan pandangan-pandangan tentang dalam bermain kripto itu supaya Anda akan jadi jutawan ke depan ya. Itu yang dalam dunia kripto itu, setelah Mas Bro pelajari, itu pemenangnya adalah yang long invest jangka panjang, bukan trader ataupun yang lainnya yang main up, main down, leverage tinggi, judi. Juga telah kita buktikan bersama bahwa pemain trader-trader kelas dunia banyak mengalami kerugian dan kehancuran, jadi carry, jadi miskin itu bukan isapan jempol belaka, tapi memang datanya fakta apa adanya. Perlu Anda ketahui, dalam bermain kripto Mas Bro selalu memberikan apa yang namanya mindset harus dirubah ya, pola pikirnya harus dirubah ya, strateginya dirubah, itu yang penting. Kalau meme coin ya buat fun aja dikit-dikit, uang 1 juta 2 juta nggak akan kita sampai miskin ya, jangan sampai puluhan juta ratusan juta ke meme coin tuh bahaya. PP juga saya kasih info juga, batasan masuk paling banyak ya 1 2 3 juta udah maksimal, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi hari ini saya akan membahas koin kebanggaan kita semua, SRP, tentunya akan jadikan Anda jutawan ke depan, nggak main-main ya, yang mana nanti akan terjadi sejarah baru. Jadi bisa kita pelajari sejarah baru itu ketika BNB dulu harganya 200.000 sampai harganya 10 juta, bahkan saudara saya masih punya ada ribuan BNB itu belum dijual karena belinya dulu waktu 200.000, sekarang udah berjuta-juta. Itu BNB naik karena ada keajaiban jadi exchange terbesar ya, itu salah satu ada momen itu. ETH jadi nomor 2 daripada cryptocurrency, makanya naik tinggi. BTC dedengkotnya desentral, mereka investasi di desentral koin dedengkotnya itu ya. Jadi saya harap untuk merapat ke koin-koin yang bagus-bagus. Kalau yang lain koin-koin micin yang baru-baru itu hati-hati sekali, yang mana nanti banyakan kita akan dikecoh. Umpamanya PP, ada PP 20, ada macam-macam, kalau saya sebutkan semua nanti kepanjangan videonya. Juga perlu Anda ketahui, dalam bermain kripto yang saya di sini arahkan ke mindset itu, pemenangnya adalah long in berjangka panjang. Masuklah ketika bear market, Anda tunggu sampai bull market. Bear market itu kan terjadi 1 sampai 2 tahun. Kita nggak usah main kripto, kita cukup kerja real ataupun manto-manto saja, ataupun yang pinter trading ya trade ya, kita main scalpingan up sama down, tapi jangan yang terlalu tinggi leverage-nya. Juga itu harus kita jaga lilin, betul-betul ngepet ya, hitungan jam kita harus sikat TP, karena pergerakan market itu naik turunnya cepat. Tahu-tahu malam dibanting, pagi-pagi Anda udah uangnya udah minus gitu ya. Jadi nggak semudah itu. Kalau orang ngomong gampang, nggak ada yang gampang. Itu kan ketika masuk di bear market semua tahu, semua ngerti ya, masuk di bear market kita jual di bull market. Akan tetapi yang jadi permasalahan kan di saat bear market harga murah, mungkin dananya nggak ada, orang itu kan nggak kaya semua. Giliran harga tinggi, punya uang, masuk, disangka akan naik lagi, ternyata turun. Tapi kalau BTC salah masuk nggak masalah, yang jelas nanti akan harga akan kembali karena demand yang terkuat ada di BTC. Di samping itu akan saya sekalian review dikit koin-koin yang bagus-bagus. Tentunya kalau untuk koin yang baru seumur jagung ada potensi besar, masuklah di OP sama ARB ya. Untuk yang punya Litecoin, LTC, nggak perlu khawatir, di bull market ini salah satu yang akan terbang juga. Dan yang tidak pernah ada berita miring, para chain ya, kita bisa masuk ke dot ya. Saya kasih review yang bagus-bagus. Di sini nggak usah pakai melihat berapa dapatnya koin ya, yang penting cuannya nanti ya. Ini AVAX juga
patut Anda perhitungkan ya. Ini nggak main-main AVAX ya, investornya Polygon pun kalah ya. AVAX ini bagus ya, jadi rantai ini pendatang baru. Kalau rantai pendatang baru ini kita belum tahu betul nanti ke depannya bagaimana ya. Masalahnya kalau belum lama kita rekam jejaknya, belum bisa ketahui betul nanti kedepannya akan berubah atau enggak, kan kita nggak ngerti. Jadi kalau saya mumpung ini BNB nya lagi turun ya bisa masuk BNB. BNB masih jadi favorit loh, nomor 3 dari dulu nggak pernah tergeser. Mau dibilang fat food model apa, SRP aja belum bisa mengalahkan BNB ya, market capnya. Jangan disangka remeh BNB. Nanti waktu bull market, jika nanti BTC-nya bisa sampai di atas 1M, ini akan masuk harga 20-an juta untuk BNB. Ini termasuk koin-koin yang saya rasa yang bisa jadikan Anda investasi. Nanti akan saya bahas SRP, ada good news yang mantap tentunya, jangan Anda skip dulu. Kalau mau masuk ini boleh, mumpung masih murah. Ini juga ada kenaikan ya, CRO ini Kronos ya, punya Singapura, crypto.com juga Habar. Ini kalau beli koin-koin yang bagus-bagus seperti ini, di saat bull market dia akan ikut naik, ikut terbang ya. Jangan asal semua dibeli. Ini ICP silakan masuk ya, boleh ICP. Terus ada lagi koin yang ditanyakan, itu koin dari Singapura. Itu juga ada yang namanya koin silika. Silika itu saya masuk ke situ tuh dulu ya, ketika bull market itu kenaikannya nggak tinggi bro, 2 kali lipat pun sudah hebat ya. Jadi ya memang itu koin nggak akan jatuh banget, tapi kalau kenaikan biasanya saya beli biasanya di harga 800 rupiah, saya jual di 1.500 ketika bull market tipis ya. Nanti kadang-kadang masuk di 1.500, 2.000 udah saya jual, memang tipis untuk SIL ini. Jadi kalau ini ya mungkin kita nggak ngerti juga di bull market yang akan datang, karena kan SIL saat ini harganya kan sangat murah ya. Jadi bisa untuk masuk SIL. Juga nanti akan saya bahas siang khusus untuk koin Algo, yang mana Algo itu pernah menjadikan orang banyak jutawan. Itu Algo itu harganya mumpung lagi murah di bawah 2.000 ya, ATA-nya 43.000. Itu sekarang ada info proyeknya progres, itu bisa masuk ke Algo. Jadi gambling koin yang bagus-bagus ya. Jadi itu yang saya kasih tahu. Seperti Gala, ini masih Gala Asia Infinity, Sen ya, Sandbox silakan masuk. Jadi saya kasih koin-koin yang bagus-bagus. Kalau yang jelek saya bilang jelek jangan ya. Kayak ini Terra Classic tuh jangan, bekas koin kasus ya, jangan. Ini SEC juga udah redup, saya rasa udah melempem ya. Saya mending saya tinggalin SEC ya. Kalau Anda mau masuk ya barangkali naik ya, tetap naik di bull market, tapi ya saya rasa nggak seberapa. Investornya sudah makin hilang ya, rankingnya aja ada di 80 ya. Saya rasa udah kurang lah untuk ICAS ini ya, ICAS ataupun SEC, yang mana juga market capnya tinggal 8 triliun. Mending kita pilih-pilih yang lain saja ya. Nah ini Pancake Swap masih bisa, ini progres ini punya decknya andalannya Binance, nih bisa Anda untuk masuk ke Pancake Swap ya, nggak masalah. Oke, udah saya reviewkan semua koin yang bagus-bagus. Anda perhatikan tadi yang udah saya rekom, koin-koin yang bagus-bagus, jangan koin yang sembarangan. Termasuk ini Theta, silakan Theta. Lah ini Algorand nih, harga 2000-an bisa masuk Algorand ya. Yang murah-murah itu bisa masuk tadi Theta, Optimis ya. Optimis bisa ya. FTT ya saya rasa ya saya nggak berani kalau FTT. Kalau FTT ya saya nggak berani. Kalau untuk koin FTT ini ya, bekas FTX ya saya nggak berani. Walaupun naik seberapa pun nggak jamin ke depannya, karena itu bekas koin kasus ya. Langsung kita akan melihat juga market kondisinya juga penurunan, tapi kan nggak begitu banget lah, nggak begitu dalam ya, biasa-biasa aja kan penurunannya ya. Langsung kita akan membahas mengenai daripada SRP yang ada good news yang mantap tentunya. Terobosan baru, integrasi Mastercard dan SRP dalam satu dompet digital. Saya bilang apa?
pembayaran sedikit demi sedikit mulai akan menggunakan SRP. SRP 140 juta per koin, bukan mimpi, nyata. 140 juta, utilitasnya jelas, kecil. BTC berapa M? Oh, BTC berapa M nanti kalau ada ETF support, terbang tinggi. SRP jelas yang ada kegunaannya bukan kalau BTC itu hanya orang investasi di situ, uang digital, emas digital ya. Kalau ini SRP nanti semua akan butuh ya menggunakan pembayaran lintas batas ini, ekspor impor segala macam, mungkin nanti akan menggunakan koin ini supaya cepat sampai ya. Dalam perkembangan terbaru yang mengejutkan dunia kripto, SRP salah satu mata uang digital terkemuka tampaknya sedang bersiap untuk integrasi besar-besaran dengan Mastercard. Integrasi ini diharapkan akan membawa perubahan signifikan dalam cara Anda bertransaksi menggunakan mata uang digital. Wow. Tidak ada berita yang miring, berita selalu mantep ya. Yang mana nanti ini belum digunakan bro, baru persiapan nanti 2-3 tahun ke depan baru akan meledak. Oke, yang namanya meledak itu bagaimana sih? BTC aja bulan Mei dibanting Elon, kemudian di akhir tahun dengan tahun yang sama 2021 aja pun bisa meledak ya. Jadi nanti meleduk ya. Tokoh penting di balik SRP Lab dan pengembangan utama domain SRP yang populer, Zoom baru-baru ini memberikan petunjuk tentang pembaruan besar yang akan datang. Fokus utama dari pengumuman ini adalah peluncuran dompet perangkat keras Tangem NVC yang terintegrasi dengan Zoom. Dompet ini memungkinkan pemesanan tanpa verifikasi penuh, termasuk akses saldo akun dan kartu prabayar opsional yang diisi dengan tambahan 50 US dollar dalam bentuk SRP. Makanya akan terpakai, koinnya akan terbang. Wow. Selain itu, Win juga mengungkapkan bahwa timnya sedang bekerja keras pada fitur terobosan lainnya, yaitu integrasi dengan kartu debit berlogo Mastercard. Pembayaran yang ditunggu-tunggu ini akan diharapkan segera rilis, akan menawarkan pengguna fleksibilitas penggunaan kartu debit dengan batas buku besar khusus melalui SRPL Hook, serta kenyamanan memiliki kendali penuh atas aset mereka. Waduh, berkutakan ini mantap jaya, nggak ada yang miring mengenai SRP. Jos ganjos ya. Dampak pada pengguna dan pasar, integrasi ini tidak hanya tentang kemudahan transaksi tetapi juga membawa dampak signifikan bagi pengguna SRP. Dengan integrasi Mastercard, pengguna akan dapat menikmati manfaat dari kedua dunia keamanan dan kontrol penuh atas aset kripto mereka, serta kemudahan dan penerimaan luas dari sistem pembayaran tradisional. Ini merupakan langkah besar dalam menjembatani dunia keuangan tradisional dengan ekosistem kripto. Mantap ini, mulus. Namun Win juga menyoroti kompleksitas integrasi sistem keuangan tradisional dengan dunia kripto. Dia mengakui bahwa biaya transaksi dengan kartu kredit debit tidak terhindarkan karena model bisnis yang ada. Kekhawatiran pengguna tentang implikasi pajak dan fitur ini menekankan perbedaan kebijakan pajak di berbagai jurisdiksi dan menyarankan pengguna untuk berkonsultasi dengan ahli lokal. Antisipasi dan harapan komunitas SRP dan penggemar kripto secara umum sangat menantikan pengumuman lengkap yang dijadwalkan minggu depan. Dengan petunjuk yang diberikan oleh Win, ada harapan besar bahwa pembaruan ini akan membawa sinergi yang mulus antara keuangan tradisional dan dunia kripto. Ini bukan hanya tentang peningkatan teknis tetapi juga tentang membuka peluang baru dalam cara kita berinteraksi dengan mata uang digital.
Pada akhirnya, integrasi antara Mastercard dan SRP ini menandai babak baru dalam evolusi mata uang digital dengan potensi yang besar ini. Anda mungkin akan menyaksikan perubahan signifikan dalam cara transaksi dan berinteraksi dengan dunia kripto. Ini adalah langkah maju yang menjanjikan bagi masa depan keuangan digital. Waduh, saya rasa cukup ya kalau saya baca semua, nggak ada bisa-bisanya. SRP ini akan jadi nomor satu ya, digunakan teknologinya untuk pembayaran lintas batas, tentunya akan berdampak sekali dengan koin SRP ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini koin yang bisa di long invest untuk jangka panjang, yang mana pertarungan dengan SEC menang ya, udah selesai. Ini koin ini akan jadikan Anda jutawan. Nanti sudah nggak ada apalagi namanya hambatan-hambatan yang berarti. Rawe-rawe atas malang-malang putung sudah semua dibabat habis, dan juga nanti betul-betul koin ini akan terpakai untuk pembayaran lintas batas di seluruh dunia. Mungkin tidak, pasti akan naik harga ini sampai jutaan persen ke depan. Tunggu tanggal mainnya ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya gak sempurna ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.